Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan share, agar banyak orang yang tahu dan bisa menikmati konten ini. Di sebuah desa kecil yang tenang, di mana kehidupan berjalan, lambat dan penuh dengan kehangatan, hiduplah seorang gadis muda bernama Lina. Usianya baru menginjak 20 tahun, namun hidupnya sudah dipenuhi dengan tanggung jawab yang berat. Sejak kecil, Lina harus membantu orang tuanya mencari nafkah, bekerja sebagai penjaga toko kecil di pinggir desa. Meski begitu, dia tetap bersemangat dan selalu tersenyum, mencoba menghadapi hidup dengan optimisme. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam dan langit berwarna jingga keemasan, seorang pria tua berusia 82 tahun bernama Pak Harun datang ke toko Lina. Pak Harun adalah seorang duda yang tinggal sendirian di ujung desa. Meski usianya sudah senja, dia masih terlihat tegap dan bersemangat. Pak Harun sering datang ke toko Lina untuk membeli kebutuhan sehari-hari, dan perlahan-lahan mereka mulai berbincang-bincang. Pertemuan pertama mereka terasa biasa saja. Pak Harun hanya membeli beberapa barang dan mengobrol singkat dengan Lina. Namun seiring waktu, kunjungan Pak Harun menjadi lebih sering. Dia mulai menceritakan kisah hidupnya kepada Lina, bagaimana dia dulu seorang pengusaha sukses tetapi kehilangan segalanya setelah istrinya meninggal. Lina pun mulai terbuka dan menceritakan kesulitan hidupnya. Suatu hari, Pak Harun mengajak Lina makan siang di rumahnya. Awalnya, Lina ragu, tetapi rasa penasarannya mengalahkan keraguan itu. Di rumah Pak Harun, Lina terkejut melihat betapa sederhana dan rapi tempat tinggalnya. Mereka berbicara berjam-jam, dan Lina merasa nyaman dengan kehangatan yang ditunjukkan Pak Harun. Tanpa disadari, pertemuan-pertemuan kecil itu mulai mengubah hidup mereka. Pak Harun, yang awalnya hanya merasa kesepian, mulai melihat Lina sebagai sosok yang membawa kebahagiaan dalam hidupnya. Sementara Lina, yang awalnya hanya melihat Pak Harun sebagai teman bicara, mulai merasakan perasaan yang lebih dalam. Namun, pertemuan tak terduga ini tidak luput dari perhatian warga desa. Bisik-bisik mulai terdengar, dan desas-desus tentang hubungan mereka pun menyebar. Beberapa orang mulai mempertanyakan niat Pak Harun, sementara yang lain merasa kasihan pada Lina. Di tengah semua itu, Lina dan Pak Harun tetap menjalani hari-hari mereka dengan tenang. Mereka tidak menyadari bahwa pertemuan tak terduga ini akan membawa mereka pada sebuah keputusan besar yang akan mengubah segalanya, sebuah keputusan yang akan mengejutkan seluruh desa. Berikut ini adalah kisah lengkapnya. Selamat mendengarkan dan menikmati. Di sebuah desa kecil yang tenang, hidup seorang gadis berusia 20 tahun bernama Lina. Dia dikenal sebagai sosok yang ceria, pintar, dan penuh semangat. Namun, di balik senyumannya, Lina menyimpan beban hidup yang berat. Keluarganya miskin, dan dia harus membantu orang tuanya mencari nafkah sejak kecil. Lina bekerja sebagai penjaga toko kecil di pinggir desa, tempat dia bertemu dengan banyak orang setiap harinya. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam dan langit berwarna jingga, seorang pria tua berusia 82 tahun bernama Pak Harun datang ke toko. Pak Harun adalah seorang duda yang tinggal sendirian di ujung desa. Meski usianya sudah senja, dia masih terlihat tegap dan bersemangat. Pak Harun sering datang ke toko Lina untuk membeli kebutuhan sehari-hari, dan perlahan-lahan mereka mulai berbincang-bincang. Pertemuan pertama mereka terasa biasa saja. Pak Harun hanya membeli beberapa barang dan mengobrol singkat dengan Lina. Namun seiring waktu, kunjungan Pak Harun menjadi lebih sering. Dia mulai menceritakan kisah hidupnya kepada Lina, bagaimana dia dulu seorang pengusaha sukses, tetapi kehilangan segalanya setelah istrinya meninggal. Lina pun mulai terbuka dan menceritakan kesulitan hidupnya. Suatu hari Pak Harun mengajak Lina makan siang di rumahnya. Awalnya Lina ragu, tetapi rasa penasarannya mengalahkan keraguan itu. Di rumah Pak Harun, Lina terkejut melihat betapa sederhana dan rapi tempat tinggalnya. Mereka berbicara berjam-jam, dan Lina merasa nyaman dengan kehangatan yang ditunjukkan Pak Harun. Tanpa disadari, pertemuan-pertemuan kecil itu mulai mengubah hidup mereka. Pak Harun yang awalnya hanya merasa kesepian, mulai melihat Lina sebagai sosok yang membawa kebahagiaan dalam hidupnya. Sementara Lina, yang awalnya hanya melihat Pak Harun sebagai teman bicara, mulai merasakan perasaan yang lebih dalam. Namun, pertemuan tak terduga ini tidak luput dari perhatian warga desa.
Bisik-bisik mulai terdengar, dan desas-desus tentang hubungan mereka pun menyebar. Beberapa orang mulai mempertanyakan niat Pak Harun, sementara yang lain merasa kasihan pada Lina. Di tengah semua itu, Lina dan Pak Harun tetap menjalani hari-hari mereka dengan tenang. Mereka tidak menyadari bahwa pertemuan tak terduga ini akan membawa mereka pada sebuah keputusan besar yang akan mengubah segalanya. Sebuah keputusan yang akan mengejutkan seluruh desa. Setelah pertemuan-pertemuan rutin di toko dan kunjungan ke rumah Pak Harun, hubungan antara Lina dan Pak Harun semakin erat. Apa yang awalnya hanya sekadar obrolan ringan, mulai berubah menjadi percakapan yang lebih dalam dan penuh makna. Lina, yang selama ini merasa hidupnya monoton dan penuh tekanan, menemukan ketenangan dan kebahagiaan dalam kebersamaan dengan Pak Harun. Pak Harun, di sisi lain, merasa hidupnya kembali berwarna. Setelah bertahun-tahun hidup sendirian, kehadiran Lina memberikannya semangat baru. Dia mulai menceritakan kisah-kisah masa mudanya, petualangannya sebagai pengusaha, dan pelajaran hidup yang dia dapatkan sepanjang perjalanannya. Lina yang jarang mendengar cerita seperti itu, terpesona oleh kebijaksanaan dan ketenangan yang dimiliki Pak Harun. Suatu sore Pak Harun mengajak Lina berjalan-jalan ke tepi sungai di pinggir desa. Mereka duduk di bawah pohon rindang sambil menikmati pemandangan alam yang indah. Di sana, Pak Harun bercerita tentang cinta sejati yang pernah dia rasakan bersama almarhum istrinya. Matanya berkaca-kaca saat mengingat kenangan manis itu. Lina, yang selama ini hanya mengenal cinta dari cerita-cerita romantis di buku, merasa hatinya tersentuh. Lina, cinta itu tidak mengenal usia, kata Pak Harun tiba-tiba, memecah keheningan. Yang terpenting adalah bagaimana kita saling memahami dan menghargai satu sama lain. Lina terdiam sejenak, memproses kata-kata itu. Dia mulai merenungkan perasaannya sendiri. Apakah yang dia rasakan ini hanya sekadar kekaguman pada kebijaksanaan Pak Harun, atau ada sesuatu yang lebih? Hatinya berdebar-debar saat menyadari bahwa dia mulai merasa nyaman dan bahagia setiap kali bersama Pak Harun. Namun perasaan ini tidak luput dari perhatian warga desa. Bisik-bisik tentang hubungan mereka semakin menjadi-jadi. Beberapa orang mulai mempertanyakan niat Pak Harun, sementara yang lain merasa kasihan pada Lina, mengira dia termakan bujuk rayu pria tua itu. Tapi Lina tidak peduli. Dia merasa bahwa apa yang dia rasakan adalah murni dan tulus. Suatu malam setelah pulang dari rumah Pak Harun, Lina berbicara dengan ibunya. "Ibu, aku merasa bahagia saat bersama Pak Harun. Dia baik, bijaksana, dan membuatku merasa berarti," kata Lina dengan mata berbinar. Ibunya hanya menghela napas. "Lina, kau masih muda. Apakah kau yakin dengan perasaanmu ini? Jangan sampai kau menyesal di kemudian hari." Tapi Lina sudah bulat tekadnya. Dia yakin bahwa apa yang dia rasakan adalah cinta sejati. Cinta yang tidak mengenal batas usia. Kabar tentang hubungan Lina dan Pak Harun semakin menyebar ke seluruh desa. Warga desa yang awalnya hanya berbisik-bisik, kini mulai terbuka menyuarakan pendapat mereka. Beberapa merasa kasihan pada Lina, mengira dia termakan bujuk rayu pria tua itu. Sementara yang lain menganggap hubungan ini sebagai sesuatu yang tidak wajar dan melanggar norma sosial. Namun, tekanan terberat justru datang dari keluarga Lina sendiri. Suatu malam, setelah makan malam, ayah Lina memanggilnya ke ruang tamu. Wajahnya terlihat serius dan suasana di ruangan itu terasa tegang. "Lina, apa benar kabar yang beredar tentang kamu dan Pak Harun?" tanya ayahnya dengan suara berat. Lina menunduk mengambil napas dalam-dalam sebelum menjawab, "Iya, ayah. Aku dan Pak Harun, kami saling mencintai." Mendengar jawaban itu, ibunya langsung menangis. "Lina, kamu masih muda. Kamu punya masa depan yang cerah. Kenapa harus memilih seorang pria yang usianya bisa jadi kakekmu?" Ayahnya pun menambahkan, "Ini bukan hanya tentang usia, Lina, tapi juga tentang apa yang akan orang-orang katakan. Keluarga kita akan jadi bahan gunjingan." Lina merasa hatinya seperti diremas. Dia mengerti kekhawatiran orang tuanya, tapi dia juga tidak bisa mengabaikan perasaannya sendiri. "Ayah, ibu, aku tahu ini tidak mudah untuk diterima. Tapi aku yakin dengan perasaanku. Pak Harun baik, bijaksana, dan dia membuatku bahagia. Apa salahnya jika aku memilih untuk bahagia?" Percakapan itu berlangsung hingga larut malam.
Keluarga Lina berusaha meyakinkannya untuk mengurungkan niatnya, tapi Lina tetap bersikeras. Dia bahkan mengancam akan pergi dari rumah jika orang tuanya tidak merestui hubungannya dengan Pak Harun. Keesokan harinya, kabar tentang rencana pernikahan Lina dan Pak Harun semakin menyebar. Warga desa ramai membicarakannya, dan beberapa bahkan mendatangi rumah Lina untuk menasihatinya. Tapi Lina tetap teguh pendirian. Dia bahkan mulai membantu Pak Harun mempersiapkan pernikahan mereka. Pak Harun sendiri merasa bersalah melihat semua ini. Suatu sore dia mengajak Lina berbicara. "Lina, aku tidak ingin menjadi sumber masalah bagimu. Jika ini terlalu berat, kita bisa mengurungkan niat kita." Tapi Lina menggenggam tangan Pak Harun erat-erat. "Tidak, Pak Harun, aku sudah memilihmu, dan aku tidak akan menyerah hanya karena orang-orang tidak mengerti. Aku yakin ini adalah keputusan yang tepat." Meski mendapat tentangan dari keluarga dan masyarakat, Lina dan Pak Harun tetap melanjutkan rencana pernikahan mereka. Mereka memutuskan untuk menikah dalam acara sederhana di rumah Pak Harun, hanya dihadiri oleh beberapa orang terdekat yang bersedia mendukung mereka. Setelah melewati berbagai rintangan dan tentangan, akhirnya hari pernikahan Lina dan Pak Harun tiba. Acara pernikahan mereka berlangsung sederhana, hanya dihadiri oleh segelintir orang yang bersedia mendukung hubungan mereka. Meski begitu, suasana tetap terasa hangat dan penuh kebahagiaan. Lina, dengan gaun pengantin sederhana, terlihat cantik dan berseri-seri. Pak Harun, dengan setelan kemeja putih rapi, tampak gagah meski usianya sudah senja. Malam pun tiba, dan pasangan pengantin baru ini akhirnya bersiap untuk malam pertama mereka. Namun apa yang seharusnya menjadi momen bahagia justru berubah menjadi pengalaman yang mengerikan bagi Lina. Saat mereka berdua masuk ke kamar, Lina mulai merasa gugup. Dia mencoba menenangkan dirinya, tapi perasaan aneh terus menghantuinya. Pak Harun, yang menyadari kegelisahan Lina, mencoba menenangkannya dengan kata-kata lembut. "Lina, kita tidak perlu terburu-buru. Aku di sini untukmu apapun yang terjadi." Tapi begitu lampu kamar dimatikan dan mereka berbaring di tempat tidur, Lina tiba-tiba merasa sesak napas. Dia teringat pada sesuatu yang selama ini dia pendam, sebuah rahasia gelap yang tidak pernah dia ceritakan kepada siapapun, termasuk Pak Harun. "Pak Harun, aku tidak bisa," bisik Lina dengan suara gemetar. Pak Harun segera menyalakan lampu dan memandang Lina dengan penuh perhatian. "Ada apa, Lina? Kamu bisa ceritakan padaku?" Lina menangis terseduh-seduh. Dia merasa hancur dan tidak tahu harus mulai dari mana. Akhirnya, dengan suara parau, dia mengungkapkan rahasia yang selama ini dia sembunyikan. "Sebelum aku bertemu denganmu, aku pernah mengalami hal buruk. Aku diperkosa oleh seseorang yang aku kenal. Aku tidak pernah menceritakannya kepada siapapun karena aku malu dan takut." Pak Harun terdiam sejenak mencoba mencerna apa yang baru saja dia dengar. Lalu dengan lembut dia memeluk Lina erat-erat. "Lina, aku sangat menyesal mendengar itu. Kamu tidak perlu malu atau takut. Aku di sini untukmu, dan aku akan selalu melindungimu." Lina merasa lega karena akhirnya bisa mengungkapkan rahasia gelapnya. Tapi di saat yang sama dia juga merasa khawatir. "Apa kamu masih mau menerimaku, Pak Harun? Aku takut ini akan mengubah perasaanmu padaku." Pak Harun tersenyum lembut. "Lina, cinta itu tidak mengenal masa lalu. Yang terpenting adalah kita saling memahami dan mendukung satu sama lain. Aku mencintaimu apa adanya." Malam itu, mereka tidak melanjutkan malam pertama mereka. Sebaliknya, mereka berbicara berjam-jam, saling berbagi cerita dan perasaan. Lina merasa bahwa dia akhirnya menemukan seseorang yang benar-benar mencintainya tanpa syarat. Setelah malam pertama yang penuh kejutan dan pengakuan dari Lina, hubungan mereka mulai memasuki fase baru. Lina merasa lebih dekat dengan Pak Harun karena kejujuran dan penerimaan yang dia tunjukkan. Namun, di balik ketenangan itu, Lina mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh tentang Pak Harun. Ada beberapa hal yang tidak pernah dia ceritakan, dan sikapnya yang kadang-kadang tertutup membuat Lina penasaran. Suatu pagi, saat Lina sedang membersihkan rumah, dia menemukan sebuah kotak kayu tua tersembunyi di lemari kamar Pak Harun. Kotak itu terkunci rapat, dan Lina tidak bisa membukanya. Rasa penasarannya semakin besar.
Apa isi kotak itu? Mengapa Pak Harun menyembunyikannya? Ketika Pak Harun pulang dari berbelanja, Lina memberanikan diri untuk bertanya. Pak Harun, aku menemukan kotak kayu di lemari. Boleh aku tahu apa isinya? Wajah Pak Harun berubah pucat. Dia terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab. Itu hanya barang-barang lama, Lina. Tidak ada yang penting. Tapi Lina tidak percaya. Dia merasa ada sesuatu yang disembunyikan Pak Harun. Malam itu, saat Pak Harun tertidur, Lina mencoba mencari kunci kotak itu. Dia menemukannya di laci meja kecil di ruang tamu. Dengan hati berdebar-debar, dia membuka kotak itu. Isinya membuat Lina terkejut. Ada beberapa foto lama, surat-surat, dan sebuah buku harian. Foto-foto itu menunjukkan Pak Harun di masa mudanya, bersama dengan beberapa orang yang tidak dikenali Lina. Surat-surat itu berisi tulisan tangan yang sudah pudar, dan buku harian itu penuh dengan catatan-catatan yang tampaknya sangat pribadi. Lina mulai membaca buku harian itu, dan apa yang dia temukan membuatnya semakin penasaran. Ternyata Pak Harun memiliki masa lalu yang gelap. Dia pernah terlibat dalam bisnis ilegal di masa mudanya, dan ada beberapa kejadian yang dia sesali hingga saat ini. Salah satu catatan itu bahkan menyebutkan tentang seorang wanita yang dia sakiti secara emosional, dan hubungan yang berakhir, tragis. Lina merasa hatinya bergejolak. Dia tidak menyangka bahwa Pak Harun, yang selama ini dia kenal sebagai pria bijaksana dan penuh kasih sayang, ternyata menyimpan rahasia gelap seperti ini. Keesokan harinya Lina memutuskan untuk berbicara dengan Pak Harun. Pak Harun, aku menemukan kotak kayu itu dan membukanya. Aku membaca buku harianmu. Apa benar semua yang kamu tulis di sana? Pak Harun terdiam lama. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya menjawab, Iya Lina, itu adalah masa laluku yang kelam. Aku sudah berusaha melupakannya tapi ternyata masa lalu itu selalu menghantuiku. Lina merasa bingung dan sedih. Dia tidak tahu harus berkata apa. Tapi di sisi lain dia juga merasa bahwa setiap orang berhak untuk berubah. Pak Harun, aku tidak tahu harus berkata apa, tapi aku percaya bahwa kamu sudah berubah. Yang penting adalah bagaimana kita menjalani hidup kita sekarang. Pak Harun tersenyum lembut. Terima kasih Lina. Aku berjanji akan selalu jujur padamu dari sekarang. Setelah mengetahui rahasia gelap masa lalu Pak Harun, Lina mulai diliputi oleh perasaan campur aduk. Di satu sisi, dia memahami bahwa setiap orang memiliki masa lalu dan berhak untuk berubah. Tapi di sisi lain, dia tidak bisa mengabaikan rasa tidak nyaman yang terus menghantuinya. Apakah dia membuat keputusan yang tepat dengan menikahi Pak Harun? Apakah dia terlalu naif dengan mengabaikan tanda-tanda yang seharusnya dia perhatikan? Suatu malam, Lina terbangun dari tidurnya karena mimpi buruk. Dia bermimpi tentang masa lalu Pak Harun yang gelap, dan bagaimana semua itu bisa memengaruhi hidup mereka sekarang. Dia merasa sesak dan tidak bisa tidur lagi. Lina pun memutuskan untuk keluar kamar dan duduk di teras rumah. Pak Harun, yang mendengar suara Lina, ikut keluar dan duduk di sebelahnya. Ada apa, Lina? Kenapa kamu tidak tidur? Tanyanya dengan penuh perhatian. Lina menatap Pak Harun dengan mata berkaca-kaca. Aku mulai merasa ragu, Pak Harun. Aku tidak tahu apakah aku sudah membuat keputusan yang tepat. Masa lalumu, semua rahasia itu, aku tidak bisa mengabaikannya. Pak Harun terdiam sejenak, lalu menarik napas dalam-dalam. Aku mengerti perasaanmu. Lina, aku tidak bisa mengubah masa laluku, tapi aku berjanji akan melakukan yang terbaik untuk membuatmu bahagia. Aku mencintaimu, dan aku tidak ingin kehilanganmu. Tapi kata-kata Pak Harun tidak cukup untuk menenangkan hati Lina. Dia mulai mempertanyakan segalanya, apakah dia terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan. Apakah dia hanya terpesona oleh kebijaksanaan dan perhatian Pak Harun tanpa benar-benar memikirkan konsekuensinya? Keesokan harinya, Lina memutuskan untuk mengunjungi orang tuanya. Dia merasa perlu berbicara dengan seseorang yang bisa memberikannya nasihat tanpa prasangka. Saat tiba di rumah orang tuanya, ibunya langsung menyambutnya dengan pelukan hangat. Lina, kenapa kamu terlihat sedih? Ada apa? Tanya ibunya dengan penuh khawatir.
Lina pun menceritakan semua yang dia rasakan tentang rahasia masa lalu Pak Harun, keraguannya dan ketakutannya akan masa depan. Ibunya mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu berkata, "Lina, hidup ini penuh dengan pilihan. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa pilihan kita selalu benar. Tapi yang penting adalah bagaimana kita menghadapi konsekuensi dari pilihan itu. Jika kamu merasa tidak bahagia, kamu harus memikirkan ulang hubunganmu dengan Pak Harun." Lina merasa hatinya semakin berat. Dia tidak tahu harus bagaimana. Di satu sisi dia masih mencintai Pak Harun dan tidak ingin menyakiti hatinya. Tapi di sisi lain, dia juga tidak ingin terus hidup dalam keraguan dan ketakutan. Saat kembali ke rumah, Lina menemukan Pak Harun sedang menunggunya di teras. Wajahnya terlihat sedih seolah-olah dia sudah tahu apa yang sedang dipikirkan Lina. "Lina, aku tahu kamu sedang bimbang, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku akan menghormati apapun keputusanmu. Jika kamu merasa tidak bahagia, aku tidak akan memaksamu untuk tetap bersamaku," kata Pak Harun dengan suara lembut. Setelah mengetahui rahasia gelap masa lalu Pak Harun, Lina mulai dilanda keraguan dan penyesalan. Dia yang awalnya yakin dengan pilihannya, kini mulai mempertanyakan segala sesuatu. Apakah dia terlalu terburu-buru? Apakah dia hanya terpesona oleh kebijaksanaan dan perhatian Pak Harun tanpa benar-benar memikirkan konsekuensi jangka panjang? Keraguan itu semakin menjadi-jadi ketika Lina mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya dia abaikan. Misalnya, cara Pak Harun kadang-kadang menghindari pertanyaan tentang masa lalunya, atau bagaimana dia sering terlihat melamun seolah-olah sedang memikirkan sesuatu yang berat. Lina merasa ada sesuatu yang masih disembunyikan, dan itu membuatnya semakin tidak nyaman. Suatu malam, Lina memutuskan untuk berbicara dengan Pak Harun. Mereka duduk di teras rumah, ditemani oleh cahaya bulan yang temaram. "Pak Harun, aku perlu bicara denganmu," kata Lina dengan suara serius. Pak Harun menatap Lina, seolah-olah sudah tahu apa yang akan dia katakan. "Aku dengar, Lina. Ada apa?" Lina menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya mengungkapkan isi hatinya. Aku mulai menyesal, Pak Harun. Aku tidak tahu apakah aku sudah membuat keputusan yang tepat. Masa lalumu semua rahasia itu, aku tidak bisa mengabaikannya. Aku merasa seperti tidak mengenalmu sepenuhnya." Pak Harun terdiam sejenak, lalu menghela napas. "Aku mengerti perasaanmu, Lina. Aku tidak bisa mengubah masa laluku, tapi aku berjanji akan melakukan yang terbaik untuk membuatmu bahagia. Aku mencintaimu dan aku tidak ingin kehilanganmu." Tapi kata-kata Pak Harun tidak cukup untuk menenangkan hati Lina. Dia merasa terjebak dalam situasi yang sulit. Di satu sisi, dia masih mencintai Pak Harun dan tidak ingin menyakiti hatinya. Tapi di sisi lain, dia juga tidak ingin terus hidup dalam keraguan dan ketakutan. Keesokan harinya, Lina memutuskan untuk mengunjungi sahabatnya, Rina. Dia merasa perlu berbicara dengan seseorang yang bisa memberikannya nasihat tanpa prasangka. Saat tiba di rumah Rina, dia langsung disambut dengan pelukan hangat. "Lina, kenapa kamu terlihat sedih? Ada apa?" tanya Rina dengan penuh khawatir. Lina pun menceritakan semua yang dia rasakan tentang rahasia masa lalu Pak Harun, keraguannya, dan ketakutannya akan masa depan. Rina mendengarkan dengan penuh perhatian lalu berkata, "Lina, hidup ini penuh dengan pilihan. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa pilihan kita selalu benar. Tapi yang penting adalah bagaimana kita menghadapi konsekuensi dari pilihan itu. Jika kamu merasa tidak bahagia, kamu harus memikirkan ulang hubunganmu dengan Pak Harun." Lina merasa hatinya semakin berat, dia tidak tahu harus bagaimana. Di satu sisi dia masih mencintai Pak Harun dan tidak ingin menyakiti hatinya. Tapi di sisi lain, dia juga tidak ingin terus hidup dalam keraguan dan ketakutan. Setelah percakapan serius dengan Pak Harun, Lina mencoba untuk tetap tenang dan memikirkan segala sesuatu dengan kepala dingin. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Beberapa hari kemudian, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi di rumah mereka. Hal-hal kecil yang awalnya tidak diperhatikan, kini mulai terasa mencurigakan. Suatu malam, Lina terbangun karena suara berisik dari dapur. Dia bergegas ke sana,
hanya untuk menemukan bahwa beberapa piring jatuh dan pecah, padahal tidak ada angin atau hewan yang bisa menyebabkan hal itu terjadi. Lina merasa ngeri, tapi dia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya kecelakaan kecil. Keesokan harinya, Lina menemukan sebuah foto lama yang tergeletak di lantai ruang tamu. Foto itu adalah gambar Pak Harun di masa mudanya, bersama dengan seorang wanita yang tidak dikenali Lina. Dia merasa heran karena foto itu seharusnya tersimpan rapi di dalam kotak kayu yang dia temukan sebelumnya. Siapa yang mengambilnya? Malam berikutnya, kejadian yang lebih menyeramkan terjadi. Lina mendengar suara tangisan lembut dari kamar mandi. Dia memberanikan diri untuk memeriksa, tapi tidak menemukan siapa-siapa di sana. Suara itu seolah-olah datang dari mana saja, membuat bulu kuduknya berdiri. Lina mulai merasa ketakutan. Dia mencoba berbicara dengan Pak Harun tentang kejadian-kejadian aneh itu, tapi Pak Harun hanya menghela napas dan berkata, "Mungkin kamu hanya lelah, Lina. Istirahatlah yang cukup." Tapi Lina tidak percaya. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Apakah rumah mereka dihantui? Atau ada seseorang yang sengaja mencoba menakut-nakutinya? Suatu siang, saat Pak Harun pergi ke pasar, Lina memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Dia masuk ke kamar Pak Harun dan mulai mencari petunjuk. Di sudut lemari, dia menemukan sebuah kotak kecil yang terkunci rapat. Dengan hati berdebar-debar, Lina mencoba membukanya menggunakan kunci cadangan yang dia temukan di laci meja. Isi kotak itu membuat Lina terkejut. Ada beberapa surat lama, sebuah liontin, dan sebuah buku catatan kecil. Surat-surat itu berisi tulisan tangan yang sudah pudar, dan beberapa di antaranya menceritakan tentang hubungan Pak Harun dengan seorang wanita bernama Sari. Dari catatan itu, Lina mengetahui bahwa Sari adalah mantan kekasih Pak Harun yang meninggal secara tragis beberapa tahun lalu. Lina merasa hatinya bergejolak. Apakah kejadian-kejadian aneh itu ada hubungannya dengan Sari? Apakah arwahnya masih gentayangan di rumah ini? Atau ada seseorang yang sengaja mencoba menakut-nakutinya? Saat Pak Harun pulang, Lina langsung menghampirinya dengan wajah pucat. "Pak Harun, aku menemukan kotak ini di kamarmu. Siapa Sari? Apa hubunganmu dengannya?" Pak Harun terlihat kaget, lalu wajahnya berubah sedih. "Sari, dia adalah mantan kekasihku. Dia meninggal dalam kecelakaan tragis beberapa tahun lalu. Aku menyimpan barang-barangnya sebagai kenangan." Lina merasa hatinya seperti diremas. Tapi kenapa kejadian-kejadian aneh ini terjadi? Apakah ini ada hubungannya dengan Sari? Pak Harun menggeleng pelan. "Aku tidak tahu, Lina. Tapi aku berjanji akan melindungimu dari apapun yang terjadi." Kejadian-kejadian misterius di rumah mereka semakin membuat Lina tidak tenang. Dia merasa ada sesuatu yang besar sedang disembunyikan, dan dia tidak bisa lagi mengabaikan rasa penasarannya. Setelah menemukan kotak berisi surat-surat dan barang-barang milik Sari, Lina memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Dia merasa bahwa jawaban dari semua kejadian aneh ini ada di masa lalu Pak Harun. Suatu siang, saat Pak Harun pergi ke pasar, Lina memutuskan untuk mengunjungi tetangga mereka, Bu Marni, yang sudah lama tinggal di desa itu. Bu Marni dikenal sebagai orang yang tahu banyak tentang sejarah warga desa. Lina berharap dia bisa memberikan petunjuk. "Bu Marni, aku ingin bertanya tentang Pak Harun. Apa ibu tahu tentang masa lalunya?" tanya Lina dengan hati-hati. Bu Marni menghela napas seolah-olah sedang memikirkan apakah dia harus berbicara atau tidak. Akhirnya dia berkata, "Lina, sebenarnya ada sesuatu yang mungkin harus kamu ketahui. Pernikahanmu dengan Pak Harun bukan hanya soal cinta. Ada rahasia besar di balik itu." Lina merasa hatinya berdebar kencang. "Apa maksudnya, Bu?" Bu Marni menatap Lina dengan serius. Dulu Pak Harun adalah seorang pengusaha sukses, tapi dia terlibat dalam bisnis ilegal. Dia memiliki banyak musuh dan salah satunya adalah keluarga Sari, mantan kekasihnya. Sari meninggal dalam kecelakaan yang mencurigakan dan banyak yang percaya bahwa itu bukan kecelakaan biasa. Lina merasa pusing mendengar penjelasan itu. "Jadi apa hubungannya dengan pernikahan kami?" Bu Marni menggeleng pelan. "Ada desas-desus bahwa Pak Harun menikahimu untuk melindungi dirinya sendiri. Keluarga Sari masih mencari cara untuk membalas dendam dan Pak Harun mungkin merasa bahwa dengan menikahimu,
dia bisa mendapatkan perlindungan dari keluargamu. Lina merasa hatinya seperti diremas. Dia tidak bisa percaya bahwa pernikahannya dengan Pak Harun ternyata memiliki motif tersembunyi. Apakah selama ini dia hanya dimanfaatkan? Apakah cinta yang dia rasakan tidak sepenuhnya tulus? Saat kembali ke rumah, Lina menemukan Pak Harun sedang menunggunya di teras. Wajahnya terlihat sedih, seolah-olah dia sudah tahu apa yang sedang dipikirkan Lina. "Lina, aku tahu kamu sudah berbicara dengan Bu Marni," kata Pak Harun dengan suara lembut. "Aku tidak ingin menyembunyikan apapun darimu lagi. Memang benar, ada alasan lain di balik pernikahan kita. Tapi, aku benar-benar mencintaimu. Aku tidak ingin kamu terluka karena masa laluku." Lina merasa hatinya hancur. Dia tidak tahu harus percaya atau tidak. "Jadi selama ini aku hanya alat bagimu? Apakah cinta kita ini hanya sandiwara?" Pak Harun menggeleng pelan. "Tidak, Lina. Aku mencintaimu dengan tulus, tapi aku juga tidak ingin kamu terlibat dalam masalahku. Aku berjanji akan melindungimu apapun yang terjadi." Setelah mengetahui rahasia besar di balik pernikahan mereka, Lina merasa hancur dan bingung. Dia tidak tahu harus percaya pada siapa atau apa. Di satu sisi dia masih mencintai Pak Harun dan percaya bahwa perasaannya tulus. Tapi di sisi lain dia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa pernikahan mereka mungkin hanya sebuah strategi untuk melindungi Pak Harun dari masa lalunya yang gelap. Suatu malam, Lina memutuskan untuk berbicara dengan Pak Harun secara terbuka. Mereka duduk di teras rumah ditemani oleh cahaya bulan yang temaram. "Pak Harun, aku perlu tahu yang sebenarnya. Apakah pernikahan kita ini hanya untuk melindungimu? Atau apakah ada cinta sejati di antara kita?" tanya Lina dengan suara gemetar. Pak Harun menatap Lina dengan mata penuh penyesalan. "Lina, aku tidak bisa menyangkal bahwa awalnya aku memikirkan perlindungan. Tapi, setelah mengenalmu, aku benar-benar jatuh cinta padamu. Kamu adalah orang yang membawa kebahagiaan dalam hidupku. Aku tidak ingin kehilanganmu." Lina merasa hatinya seperti diremas. Dia tidak tahu harus percaya atau tidak. Tapi, sebelum dia bisa berkata apa-apa, tiba-tiba ada suara berisik dari halaman rumah. Beberapa orang asing muncul, membawa senjata dan terlihat sangat berbahaya. "Siapa kalian? Apa yang kalian inginkan?" teriak Pak Harun, mencoba melindungi Lina. Salah satu dari mereka tertawa sinis. "Kami diutus oleh keluarga Sari. Sudah waktunya untuk membalas dendam Harun." Lina merasa ketakutan. Dia tidak menyangka bahwa masa lalu Pak Harun akan datang menghantui mereka seperti ini. Tapi, sebelum situasi menjadi lebih buruk, tiba-tiba ada suara sirene polisi. Ternyata, Bu Marni yang khawatir dengan kejadian-kejadian aneh di rumah mereka telah memanggil polisi. Setelah beberapa saat, situasi pun terkendali. Orang-orang itu ditangkap dan Pak Harun serta Lina dibawa ke kantor polisi untuk memberikan keterangan. Di sana, Pak Harun akhirnya mengungkapkan semua rahasianya tentang bisnis ilegalnya di masa lalu, kecelakaan tragis Sari, dan bagaimana dia mencoba melindungi Lina dari semua itu. Setelah semua kejadian itu, Lina merasa hatinya seperti dipenuhi oleh berbagai emosi. Dia marah, sedih, tapi juga lega karena akhirnya semua rahasia terungkap. Dia memutuskan untuk mengambil waktu untuk diri sendiri, merenungkan segala sesuatu yang telah terjadi. Beberapa minggu kemudian, Lina dan Pak Harun bertemu lagi. Mereka duduk di tepi sungai, tempat mereka pertama kali berbicara tentang cinta. "Lina, aku tahu aku sudah menyakitimu. Tapi aku berharap kita bisa memulai lagi dengan kejujuran dan cinta yang tulus," kata Pak Harun dengan suara lembut. Lina menatap Pak Harun, lalu tersenyum pelan. "Aku juga mencintaimu, Pak Harun, tapi kita perlu waktu untuk membangun kembali kepercayaan itu. Aku berharap kita bisa melewati ini bersama-sama." Dan dengan itu mereka memulai babak baru dalam hidup mereka, dengan harapan bahwa cinta dan kejujuran akan membawa mereka pada kebahagiaan yang sejati